Halo teman-teman, balik lagi dengan Ice Beam di sini. Anggota Holy Knight satu-satu udah mulai terungkap nih. Pada chapter kali ini kita diperkenalkan oleh dua anggota lagi, Saint Sommer dan Saint Gillingham yang punya desain berani banget menurut gua. Kenapa gue bilang berani? Karena mungkin yang suka akan suka banget, tapi yang benci akan benci banget. Nah, kalian tim yang suka atau benci nih? Coba komen ya. Oke, anyway, pada analisis kali ini topik utamanya adalah gua akan coba mendalami apa itu The Abyss atau lingkaran sihir yang digunakan Holy Knights dan Gorosei untuk berteleportasi. Selain itu, gue juga akan menjawab apakah Gunko adalah mantan pasukan revolusi. Oke, sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Oh iya, thanks banget untuk Andrew School 1701 karena udah traktir via Saweria. Kalau kalian mau traktir juga, bisa scan barcode ini atau klik link yang ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Seperti biasa, analisis kali ini gue akan mulai dari cover story dulu ya. Sesuai prediksi, dua siluet orang yang tertangkap oleh Wushu adalah Page One dan Ulti. Di sini, Ulti mengatakan jika terjadi sesuatu pada Peitan atau nama lain dari Page One, akan kubawa kalian ke dasar neraka. Pada cover story sebelumnya nih, Page One dan Ulti disebut sebagai pemberontak. Dari sini muncul dua kemungkinan. Pertama, Page One dan Ulti udah tobat. Dia keluar dari Beast Pirates dan memberontak dengan cara melawan Wushu. Asumsi ini diperkuat oleh pakaian Ulti, kimono dari Wano. Apakah saat ini Page One dan Ulti berada di pihak Wano? Jika iya, mungkin di cover story selanjutnya kita bisa melihat Yamato bekerja sama dengan Page One dan Ulti. Oke, lanjut ke kemungkinan kedua. Page One dan Ulti masih menjadi anggota Beast Pirates. Mereka memberontak melawan Wushu karena justru Wushu adalah pengkhianatnya. Menurut kalian mana nih yang lebih masuk akal? Coba komen ya. Oke, lanjut ke cerita utama ya. Pada chapter 1140, akhirnya kita melihat pertarungan antara Luffy dan Scooper Gaban. Jujur, gua pribadi cukup kecewa karena pertarungan mereka singkat banget. Gaban tiba-tiba nyerah setelah Luffy berubah menjadi sosok Nika dan menyerang bersama Zoro. Nah, tapi dari sini justru gua menemukan beberapa detail menarik. Oke, pertama, gua rasa tujuan Gaban mengajak Luffy bertarung hanya untuk melihat sosok Nika. Kalau kalian perhatiin nih, dialog selanjutnya sepertinya Gaban memang paham tentang Nika. Mungkin dia tahu dari Laftel atau diceritakan oleh orang-orang di Elbaf. Selain itu, kalau kalian perhatiin juga dialog dia dengan Shanks, di sini Gaban mengatakan, "Kau pikir kata-katamu cukup kuat untuk membuatku percaya pada bocah ini?" Sepertinya Gaban ingin membuktikannya sendiri apakah Luffy benar-benar sosok Nika yang ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia. Oleh sebab itu, ketika Gaban sudah melihat Luffy dalam wujud Nika, Gaban memutuskan untuk menyerah dan mengakhiri pertarungannya. Oke, lanjut. Detail kedua adalah dialog ini. Selama Elbaf tetap aman, kalian bisa mengunjungi aku lagi saat kalian akan berlayar meninggalkan pulau ini. Gua cukup yakin bahwa Gaban sepertinya ingin memberikan sesuatu kepada bajak laut topi jerami. Mungkin sesuatu yang penting dan jadi kunci untuk mendapatkan One Piece. Bisa berupa petunjuk, peringatan, atau bahkan Rod Poneglyph itu sendiri. Oke, lanjut kita bahas kekuatan Gaban sedikit ya. Dari pertarungan ini, kita bisa tahu bahwa Gaban memiliki Ken Bunshoku Haki yang kuat dan memiliki Haoshoku Haki atau Haki Raja. Kok Haoshoku Haki bang? Bukannya ini Bushoshoku Haki ya? Jujur, emang sedikit tricky sih bedainnya. Cuma kalau kalian perhatiin, di sini kalau kalian perhatiin, kita bisa melihat ada petir hitam yang biasanya jadi tanda kalau ini adalah teknik Haoshoku Haki tingkat lanjut. Kita bisa melihat contoh lain pada pertarungan Luffy dan Kaido atau Whitebeard dan Roger. Nah, selain itu, ketika Gaban mengeluarkan kapak dan menciptakan tebasan jarak jauh, kita bisa melihat Gaban berhasil menghancurkan kastil yang ukurannya hampir sebesar gunung. Jadi, walaupun udah tua, kekuatan Gaban ini masih oke banget. Miriplah dengan Rayleigh yang berhasil menakut-nakuti Blackbeard. Oke, lanjut nih ke bagian yang menurut gua paling menarik.
ketika Gunko memanggil dua anggota Holy Knights yang lain, kita mendapatkan informasi tambahan tentang The Abyss atau lingkaran sihir yang digunakan Holy Knights dan Gorose untuk berteleportasi. Dari dialog ini kita dapat informasi bahwa orang-orang yang bisa melewati The Abyss atau lingkaran sihir harus memiliki tanda khusus. Oleh sebab itu, anak-anak Elbaf yang mereka culik harus dibawa menggunakan kapal karena anak-anak ini nggak punya tanda khusus untuk berteleportasi menggunakan The Abyss. Sayangnya saat ini kita belum tahu nih apa yang dimaksud tanda khusus ini, tapi yang pasti anggota Holy Knights nggak bisa ngasih tanda khusus ini ke orang lain agar mereka bisa melewati The Abyss. Otomatis hanya ada satu atau sekelompok orang yang bisa memberikan tanda khusus ini. Asumsi gua nih, The Abyss atau lingkaran sihir ini berhubungan erat dengan salah satu kekuatan Imu. Imu adalah satu-satunya orang yang bisa memberikan tanda khusus ke Gorose dan Holy Knights agar mereka bisa melewati The Abyss dan bisa berteleportasi. Nah, tapi yang bikin gua sedikit bingung adalah kursi milik Saint Somers juga ikut berteleportasi bersama Somers. Jujur ini cukup aneh karena nggak mungkin gak sih sebuah kursi punya tanda khusus juga. Coba komen deh menurut kalian kenapa kursinya bisa ikut berteleportasi juga. Oke, lanjut ke info atau syarat lainnya ya. Dari momen ini kita juga bisa berasumsi nih bahwa lingkaran sihir ini harus sudah tergambar di lokasi tujuan sebelum teleportasi terjadi. Buktinya Gunko perlu gambar lingkaran sihir dulu untuk menteleport Somers dan Gillingham. Lah bang, kalau gitu siapa dong yang menggambar lingkaran sihir untuk Gunko dan Shamrock? Nah, ini pertanyaan yang menarik banget menurut gua. Di video gue sebelumnya, gue berteori bahwa lingkaran tersebut sudah digambar permanen di ruangan Raja Harald. Oleh sebab itu, walaupun Shamrock dan Gunko sudah pergi ke lokasi Loki, lingkaran tersebut masih ada. Kemungkinan Raja Harald memiliki hubungan khusus dengan pemerintah dunia karena dia ingin membuat Elbaf menjadi negeri yang terbuka dan membuka jalur perdagangan dengan negara lain. Nah, oleh sebab itu, lingkaran ini dibuat di ruangan Raja Harald agar mempermudah komunikasi dengan pemerintah dunia. Teori atau asumsi ini diperkuat dengan pernyataan Somers yang mengatakan, "Apa kau ingin mengunjungi makam Harald?" Dari sini kita bisa tahu nih bahwa para Holy Knight setidaknya Somers dan Shamrock mengenal Raja Harald. Nah, kondisi ini juga berlaku di Saturn yang tiba-tiba bisa muncul di Egghead tanpa ada yang manggil. Di sini kita bisa berasumsi bahwa lingkaran tersebut juga sudah ada di Egghead. Ini bisa mempermudah Saturn untuk bolak-balik ke Egghead karena seperti yang kita tahu, Saturn berhubungan dekat dengan Vegapunk. Oke, lanjut ke syarat lainnya ya. Dari dialog ini kita tahu bahwa Gunko tidak bisa menentukan berapa orang yang bisa diteleportasi atau dipanggil. Di sini Gillingham mengatakan bahwa mereka berdua dipanggil karena perintah dari penjabat tertinggi. Dari sini teori gue sebelumnya makin kuat, yaitu orang yang mengatur The Abyss adalah Imu sebagai penjabat tertinggi pemerintah dunia. Nah, info terakhir mengenai The Abyss adalah orang yang dipanggil nggak bisa nolak. Bahkan Somers yang belum siap dan baru mau pakai baju aja seakan-akan dipaksa untuk berteleportasi saat itu juga. Tapi ya balik lagi, ini masih teori. Menurut kalian masuk akal nggak? Coba komen ya. Oke, lanjut kita bahas sedikit yuk dua anggota Holy Knights yang baru muncul. Pertama, kita mulai dari Gillingham dulu yang sepertinya terinspirasi dari makhluk mitologi bernama Kirin. Kirin adalah makhluk mitologi dalam cerita rakyat Tiongkok, Jepang, dan Korea yang berwujud badak dan rusa tapi tubuhnya ditutupi sisik seperti naga. Nah, kalau kita kembali ke God Valley, kita bisa melihat ada salah satu anak yang menggunakan masker yang mirip dengan Gillingham. Apakah Gillingham adalah wujud dewasa dari anak kecil ini? Oke, lanjut ke Somers ya. Hal menarik dari Somers adalah asal-usul keluarganya. Somers berasal dari keluarga Shepherd sama seperti Jupiter. Selain itu, tato pada
tangan Somers juga mirip nih dengan simbol kerajaan Breeze. Buat yang mungkin lupa, kita pernah melihat kapal kerajaan Breeze jatuh dari langit karena mendapatkan hukuman dari warga Skypiea. Pertanyaannya, apakah Somers memiliki hubungan dengan kerajaan Breeze dan Skypiea? Nah, ngomong-ngomong soal anggota Holy Knights, gua menemukan pola yang menarik banget nih. Kalian tahu kan ya, Gunko sejauh ini adalah anggota Holy Knights yang tidak memiliki Saint pada namanya. Pada chapter 1136, Gunko menekankan bahwa betapa istimewanya diundang menjadi anggota Holy Knights. Bahkan dia menyebutnya sebagai keajaiban. Dari sini banyak yang berasumsi bahwa alasan Gunko mengatakan hal tersebut adalah karena pengalamannya. Dia sendiri merasakan keajaiban karena berhasil direkrut menjadi anggota Holy Knights. Pertanyaannya, kalau asumsi ini benar, sebelum jadi anggota Holy Knights, Gunko berasal dari mana? Nah, asumsinya adalah Gunko berasal dari pasukan revolusi. Alasannya, pertama, Dragon adalah orang yang memperkenalkan kita dengan Holy Knights. Artinya, Dragon sangat familiar dengan kelompok ini. Mungkin Dragon bisa familiar karena salah satu anggotanya direkrut dan berkhianat dengan menjadi anggota Holy Knights. Kedua, coba perhatiin lagi nih pola petinggi pasukan revolusi. Mereka semua menggunakan style yang mirip, topi dengan kacamata, sama seperti Gunko. Apakah ini clue dari Oda bahwa Gunko memang sebelumnya berasal dari pasukan revolusi yang berkhianat? Oke, itu dia analisis dan teori pada chapter ini. Coba komen dong, kalian setuju nggak sih kalau Gunko adalah mantan anggota pasukan revolusi? Coba komen ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gampang semangat bikin video.